Wis. Iku sebakan Suzuki. Iku oke. Iku tapi Ojo kate ngatur sepeda model ngene ya, Rik. Apa ya lulus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi, Mas Bro ya. Ini awalnya motornya itu bandangan, kemudian sulit dihidupkan dan di starter juga angel. Tadinya tidak akan saya buat video karena penyakitnya sudah ketemu ya. Karena cop businya tadi berkarat ya itu. Nah, itu. Awalnya yang merebet itu cop businya berkarat, setelah diganti alhamdulillah normal ya. Cek tekanan full pump juga normal. Nah, kemudian setelah saya reset saya bersihkan ISC yo tanpa membersihkan throttle body gini Mas ya. Kalau sampean ada muncul berebet ataupun kedipan itu ISC motor bandangan seperti yang saya kerjakan, jangan dulu sampean bongkar throttle body untuk dibersihkan, nggak usah. Kalau memang ISC-nya bermasalah, sampean lepas di ISC-nya ya. Oke. Kalau dirasa ISC kontak on off itu masih mutar aktif, berarti ISC-nya tidak bermasalah. Kemudian sampai bersihkan di lubangnya pakai cotton bab seperti di bawah sini banyak kok cotton babnya Mas. Nah, kayak ini cotton bab ya, saya bersihkan pakai cotton bab saja ya. Apa nih bos? Oke. Jadi saya ingin menghimbau atau membuatkan konten ini buat kawan-kawan. Motornya ini sudah selesai ya. Tapi ada lagi muncul kerusakan tapi tidak bisa dihapus ya. Saat motor panas saja. Oke. Munculnya yaitu lampu mil melotot ya. Coba tak hidupkan motornya dulu. Tarik bos, speed rem bos. Apanya, Bos? Rem, handle rem tarik. Oke, Bos. Nah, ini ya. Ini samen apa? Lihat ya. Kode apa indikator mil kan nggak melotot. Kita tunggu sampai mesin panas, ntar akan melotot. Itu di mana permasalahannya? Tenang saja, akan saya kasih tahu ya cara pengecekannya dengan manual, dengan scan canggih ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu sampai ini melotot. Nah, ketika ini melotot, apakah berkedip atau melotot saja? Kalau melotot, kita nggak bisa melihat mil apa kerusakannya ya, harus pakai scanner canggih istilahnya ya. Oke, ini Mas ya, motor ini sudah selesai dan stasioner juga enak. Tapi kalau dipakai mesin agak panas dikit, nah lampu milnya itu melotot. Oke. Kemudian sejarah kerusakannya adalah 61, yaitu ISC ya. Kemudian dibersihkan, mangi kan bandangan. Kemudian saya bersihkan ISC-nya, enak sudah tidak bandang, stasioner juga enak ya. Oke. Oke. Di sini saat motor mulai mesin panas atau buat jalan jauh, indikator mil ini melotot Mas ya. Nah, ini fokus. Fokus. Nah, indikator mil melotot ya, nyala ya. Nyala terang, oke? Nyala terang. Nah, ini permasalahannya di mana?
setiap motor dipakai jalan sekitar 3 kilo sampai 5 kilo, milnya melotot. Itu diakibatkan oleh apa? Oke, kita cek ya. Kita cek dulu pakai ini Mas, apa namanya? Scanner ya. Ini kan nggak terbaca, kita matikan. Ini kan cuma melotot saja, tidak terbaca apa? Tidak berkedip ya. Kita baca pakai scanner canggih dulu. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Karena indikator milnya itu di speedometer tidak berkedip, jadi otomatis kita masuk diagnosa dulu. Pilih jenis. Oke ya. Kita coba masuk Yamaha, kita cek. Matikan kunci kontak, kita matikan kunci kontak, kemudian tekan OK, nyalakan kunci kontak, kita nyalakan kunci kontak. Oke. Kalau kita membaca di kerusakan sini pasti tidak ada ya, tidak muncul ya. Matikan kunci kontak, kita matikan, tekan OK, nyalakan kunci kontak. Oke. Pasti kalau di sini tidak akan muncul. Tidak terdapat kode kerusakan terbaca. Kemudian di mana Mas? Sebentar. Kita masuk di mode diagnosa analisa, kita tekan OK. Disuruh matikan kunci kontak, kita matikan. Kita tekan OK. Nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Oke. Nah, di sini akan kita cari ya. Berarti kita masuk di cek sejarah kerusakan ya, atau tak boleh nasi sabar. Tombol kanan ya. Tampilan sejarah kerusakan. Nah, ini ya. Tampilan sejarah kerusakan yaitu 61, kita tekan enter. Ini apa 61 ya. Kita tekan OK. Kerusakan pada sistem ISC ya Mas ya. Berarti yang lampu milnya melotot itu tadi kerusakan pada sistem ISC. Kemudian kita kembali ya. Kita arahkan ke kanan lagi. Nah, penghapusan sejarah kerusakan. Coba kita hapus. Kita hapus. Oke. Berapa ya? Yes. Oke ya. Penghapusan sejarah kerusakan berarti 0 tidak ada. Kita cek di tampilan sejarah kerusakan sudah 0 ya, berarti tidak ada. Kalau sampean menemui kayak gini, sampean hapus dulu. Kemudian apakah muncul lagi apa enggak ya? Kita kembali, kita masuk di mode standar, matikan kunci kontak, kita tekan OK, nyalakan kunci kontak, kita tunggu. Nah, oke. Di sini juga ada jumlah kode kerusakan ya. Di sini sudah kosong. Kita hidupkan motornya, kita engkoliais. Kalau kita masuk di mode standar, ini motor bisa dihidupkan. Tapi kita masuk di diagnosa analisa, itu motornya tidak bisa dihidupkan ya. Oke. Apakah muncul lagi apa enggak? Ntar kita cek ya di sini ya. Ini kan mati. Masih mati. Ya. Kita tunggu mesinnya sampai panas. Kalau mesin panas di sini ntar melotot lagi, kita cek lagi di sejarah kerusakannya itu apa. Kalau 61 ISC bermasalah, berarti kita akan kupas tuntas permasalahannya di mana ya. Apakah dari ISC-nya yang bermasalah? Apakah dari kabelnya yang bermasalah? Ataukah dari ECU? Mati ini. Ya, kita tunggu ya. Saya ulangi lagi. Kalau kita ntar muncul melotot lagi di speedometer, kemudian kita cek di sejarah kerusakannya itu, kita lepas saja sih ini. Kita lepas saja. Kita tanpa diagnosa lagi ya. Ini kita pasang dulu. Oke. Oke, saya ulangi lagi karena di sini sambil ada itu murid no kompresor ya, golongannya arek-arek. Kita tunggu sampai mesin panas. Kalau misal di sini milnya melotot lagi, berarti akan kita cari tahu dengan scanner canggih ya. Scanner canggih itu sejarah kerusakannya itu apalagi kalau misal di ISC-nya bermasalah lagi, apakah benar ISC-nya ini bermasalah?
Teh, kalau mana teh? Apakah benar ini ISC-nya bermasalah ataukah kabelnya? Gitu ya. Atau kabelnya atau juga jalur yang lain. Ntar kita cek. Kita tunggu sampai milnya melotot. Nah, ini kok belum melotot ya. Oke, kita tunggu saja sampai mesinnya panas. Ini mesin sudah panas, Mas ya. Nah, ini kan indikator mil kan melotot lagi. Berarti kan kita tidak bisa membaca kerusakannya itu apa, karena kan nggak berkedip ya. Misal berkedip itu bisa kita baca. Kalau tidak bisa berkedip kayak gini, kita tidak bisa membaca kerusakannya. Oke, tak pasangi dulu. Oke, scanner ya. Oke, kita masuk diagnosa lagi, kita cek lagi karena yang tadi sudah kita hapus, Mas ya. Oke. Pilih jenis motor Yamaha. Tekan OK, kita disuruh matikan kunci kontak, kita matikan. Kemudian tekan OK, kita disuruh nyalakan kunci kontak, berarti kita nyalakan. Oke. Sudah masuk ya. Kemudian misal kita cek di sini, Mas. Kode kerusakan pasti tidak, ini kan membaca kode kerusakan pasti tidak bisa terbaca. Matikan kunci kontak, kita matikan. Kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Nah, di sini tidak terdapat kode kerusakan terbaca ya. Tidak ada kode kerusakan yang tampil ya. Oke. Jadi kita kembali, berarti kita ngeceknya di mana, Mas? Ya di mode diagnosa analisa, tekan OK. Disuruh matikan kunci kontak, kita matikan. Tekan OK, kita disuruh nyalakan kunci kontak, kita nyalakan. Oke. Masuk di mode diagnosa analisa, kita cek kerusakannya. Arahkan sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh, ya. Nah, ini ada satu ya. Oke. Untuk awalnya yang tadi sudah saya hapus, Mas ya. Sudah saya hapus karena saya itu ini ya. Misal saya dapat motor yang kayak gini, muncul kode kerusakan, saya hapus dulu. Nah, misal sudah saya hapus, kemudian saya hidupkan motor lagi, muncul lagi kerusakan yang sama, 61 ya. Berarti itu kerusakan sebenarnya ya. Jika sudah kita hapus, kemudian tidak muncul lagi tampilan sejarah kerusakan, berarti kerusakannya bukan ini, berarti di part yang lain, bukan sensor atau yang lain ya. Oke, kemudian kita cek 61 ini apa, yang pastinya ISC, kerusakan pada sistem ISC ya. Kita kembali, berarti kerusakannya ini ada di ISC. Penghapusan sejarah kerusakan tidak usah karena yang awalnya sudah saya hapus ya, sudah saya hapus, kemudian muncul lagi. Nah, apakah ISC nya ini yang bermasalah ataukah jalur kabelnya? Caranya begini, Mas ya. Oke, kita siapkan jarum pentol ya. Kita ambil kabel yang 12 voltnya yang nomor 2 ya. Pastikan di nomor 2 ini, Mas. Tidak usah diagnosa. Bos, tolong cep lagi, Bos. Ini, Bos. Ya, Bos. Oke, Bos. Pastikan nggak usah pakai diagnosa scanner canggih ya, karena sudah terbaca ya, sudah terbaca. Jadi kita harus pakai yang namanya scanner manual sekarang, karena kita butuh yang akurat ya. Oke, kita siapkan jarum pentol, kita ambil yang nomor 2 di sini ya. Misal ini klipnya di atas kayak gini, 1, 2. Yang 2 adalah kabelnya warnanya hijau strip kuning. Yang kita ambil adalah yang kita tusuk pakai jarum pentol, yang nomor 2 sini ada namanya hijau strip kuning. Ini pastikan ada 12 volt. Yang kita cek yang ini dan juga yang nomor 4, abu-abu 12 volt dari ECU. Nah, kedua ini kita cek voltasenya, tapi saya ambil satu aja biar mudah pengecekan, yaitu yang nomor 2 ya. Hijau strip kuning. Kita cek. Pastikan ada minim 12 volt, Mas ya. Kita cek pakai scanner saya ya. Karena saya itu butuh akuratnya ya. Pastikan saat kontak on, Mas ya. Di kabel hijau strip kuning di ISC inputnya ini kurang lebih 5 sampai 7 volt ya. Ini aja nggak ada ya. Oke.
Loh, ini aja nggak ada. Kalau soketnya misal kita lepas, di sini keluar 12 volt ya. Amit bos. Misal kita lepas di nomor 2 atau nomor 4, kualik di digitale. Saat kontak on, lho ndi? Nah, iki. Nah, loh, ndi bos? Iki po 0,1 lagi, 0,13 iki. Kontak on iki. Off no maneh sih. Ono maneh. Kontake. Nah, kurang lebih kan 12 volt sesuai kapasitas aki. Ini cuma ada 11,9. Oke, tak tancapkan lagi. Fokus kita di 12 voltnya atau sinyal masanya ya. Kemudian kita cek saat nancap ini ada di angka berapa? Yang tadi 12 volt. Langsung turun ke angka 0, ya. Seharusnya ada di angka 5 sampai 7 volt. Kemudian motornya kita hidupkan ya. Kita hidupkan motornya. Ini nggak beres sih voltase mas ya. Voltase buat suplainya ISC ini sudah nggak beres. Kalau dari pengalaman saya di sini saat motor dihidupkan atau saat kontak on, soket ISC terpasang kayak gini, saya cek di sini itu 5 sampai 7 volt ya. Karena di sini terbaca 0,68. Jadi yang lemah apanya mas? Kalau motornya ini panas, muncul mil melotot, ternyata itu ISC bermasalah. Apakah dari ISC-nya? Bukan. Ntar saya kasih tahu ya. Ini inputnya ya, sampean tahu sendiri. Ini inputnya 12 voltnya. Seharusnya soket terpasang itu ada di angka 5 sampai 7 volt. Tapi kenyataannya di sini ada di angka 0,68. Kalau ada angka kayak gini, otomatis lampu mil juga wis melotot yo. Tuh ya. Yes. Melotot. Oke, nggak bisa hilang. Nah, sini ya, seharusnya bisa ini nggak on. Oke, kita cek mana? Nah, tetap ya, ada di nggak nyampe 5 volt, cuma 0, berapa gitu. Ataupun di sini ntar menjadi 00 semua, jadi lampu mininya ini melotot. Sekarang kita cari permasalahannya. Sinyal massa juga tidak keluar. Kemudian kita cari tahu, bos lepas lagi bos, ECU nih bos. Permasalahannya di mana? Ya sih, tak kandhani. Pokoknya kalemai ilmu itu larang regane. Kita coba ECU baru ya, merek Mil, mbuh Mil apa iki? Mil Milan. Kita kasih ECU yang baru. Kita bedakan. Saat kontak on ya, scanner kundi. Bukan lagi pakai scanner yang canggih mas, karena scanner canggih itu cuma memberikan data yaitu sejarah kerusakannya saja atau kerusakan ya. Kalau scanner manual kita cari secara akurat. Kontak on. Nah ini normal mas ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk voltase ISC kedua kabel yang ada input 12 voltnya itu saat kontak on, kalau soketnya terpasang itu ada di angka 5 volt sampai 7 volt ya. Kemudian motornya kita hidupkan. Apakah lampu mil sudah hilang? Bisa? Kuat bos. Yes. Oke. Kita hidupkan seperti tadi ya. Tuh, kan anteng mas yo. Yes. Berarti sing lemah apa nih mas? Ini mas. Iya mas, ECU nih mas. Ini mas. Apa itu mas? Iki ECU mas. Singkatannya ECU. Karo. Loh, ya apa sih bos? Apa mas singkatane ECU iki? Engine control unit. Control unit. Oh, Jit. Conversion. ECU. Loh, ya nang angka piro? Itu yo. Yes, itu. Lek sing gawe ECU iki 0, 0, berarti ECU-nya iki lemah. Kalau apa jenenge? Memang disuruh masang ini, ya jangan harap milnya itu mati. Kalau menurut saya dari pengalaman saya harus ganti ECU. Walaupun tapi gini Mas ya, walaupun milnya ISC itu melotot, tapi ke motor itu tidak ada perubahan, tidak ada trouble ya. Tidak ada trouble. Cuma memang kadang-kadang motornya bandang. Jadi wong bandangan, Bos. ISC, Bos. Bener melotot. Milnya melotot tertuju ISC. Jere wong mangko ngomongnya sepeda bandangan.
berpengaruh nang iki mas suplai ini. Yo, kan iki gak bekerja bos, lek motor urip. Nah, urip lho. Yo, lah seharusnya kan iki lho anteng. Pokoknya ono voltase deh iki yo. Milih gak melotot bos, aman bos. Ngono lho bos. Oke, aman Mas ya. Wis masih sampean tenis setahun muni tok ngene ya wis aman ya aman. Karena apa? Saya itu ngeceknya itu dengan analisa yang benar. Mil melotot itu kodenya kode 61. Nah, kode 61 setelah dihapus kok nggak bisa, setelah dihidupkan apa? Setelah dihapus kok muncul lagi. Nah, gitu ya. Nah, saya analisa, saya teliti, bukan langsung saya ganti ECU. Jadi saya cek 12 voltnya dulu seperti ini, ya. Ini 12 voltnya ada di angka 7, sekian volt. Ya. Tapi tadi saya ngecek pakai ini ya. Ini ada di angka 0, sekian volt, nggak ada 1 volt kalau pakai ini. Yang original bawaannya. Kalau yang saya ganti pakai merek Embo iki, Mil pokoknya. Ya. Mil. Oke. Kemudian angkanya tetap di angka 7, sekian volt. Kalau kontak on di sini tadi angka adanya 5 volt, sekian. Sekarang motor hidup ada di angka 7 volt. Kalau pakai ECU bawaan motor ini, voltasenya tadi di sini saat kontak on 2, sekian volt, motor hidup 0, sekian volt. Fix Mas ya. Fix ECU-nya yang bermasalah atau error. Bukan lemah tapi error ya. Error bagian yang penyuplai untuk cuk otomatisnya ya. Nah, cuk otomatis IFC. Oke, sudah lama hidup ya. Minnya juga melotot, tidak melotot lagi. Kalau kita paksa pakai ini, pasti akan melotot lagi. Ya, ini sudah lama loh Mas yo. Loh lama, gak melotot. Voltasenya juga tenang dan anteng. Bos, ayo coba mana bos? Sing bawaane bos. Oke bos. Jadi kok cek anu bos. Cek apa paham bos? Cek oleh pengalaman iki pisan bos. Larang lho bos kok ngene iki bos. Ada ECU bos. Bos. Lek ganti ECU ya pancet. Ganti ECU waras. Tapi melotot yang mesin mengaruh ora? Mek nang apa? Gase bos. Enak-enak mau bandang dhewe ngono lho. Tetep bandang tadi yo. Ya kadang-kadang bandang. Iso ya mbok waras mbok ora kali ndelok engko dhewe wong iki. Motor bos ya. Ya bos. Bukan bos. Angkat bos. Oke. Pakai ECU bawaan dari motornya tadi kita cek saat mesin panas juga. Merek tadi. Sing lawan banyak ini. Anyar. Merek Takayama tarik gede. Oh Takayama tak pikir Mil lah kok. Oh Takayama. Ora masalah pokoknya ono gaya cobaan yo. Lek wong jauh ori yo, kayak ori. Murah bos. 50. Yo. Kak entry sing ngene iso tuku itu ora kira. Iso uga. Entry ono ada kene. Ono. Durung melotot. Teni aja. Kira itu nih bos, entry bos. Error ya, suplai ini kadang benar kadang enggak bos. Iya. Ya melotot bos, melotot. Nah, iki lho betul ya, ya. Iki melotot. Hilang. Oh. Deal ya, fix. Nah, Karena ora pateni yo. apa? Pateni. Ya iso, Bos. Tapi baut itu. Ayo pateni yo. Pateni. Tapi kan milit tetep melotot. Milit duduk ISC ini sing rusak iki. ECU-ne ya. Nah, iki ya. Voltase yang seperti yang saya cek di ECU yang baru. Di sini voltasenya kurang lebih 7 volt. Nah, di sini tadi 2 volt, sekian Mas ya. Nah, sekarang saat ini menjadi 0,00 mbuh iki piro ya. Ini melotot. Oke, kita cek yo. ISC bermasalah lagi padahal bukan ISC-nya yang rusak. Kalau alat saya ini Mas ya, saya rasa alat walaupun sekecil ini tapi akurat. Untuk scanner canggih, bilangnya tadi kan muncul di digital layarnya itu 61 ISC bermasalah. Ya. Wong alat ini masih kan larang. Ya iso moco. Lah, lek alatku lek moco dudu ISC-nya Mas bermasalah. Karena saya cek dengan manual dengan akurat kalau alat ini. Ternyata ECU-nya yang bermasalah gitu Mas.
ECU-nya yang bermasalah. Jadi saya itu langsung intinya 12 voltnya keluar apa enggak, kayak gitu ya. Saat lampu mil melotot 12 voltnya itu keluar apa enggak? 12 volt gak metu, lek gak percaya sampean. 12 volt lah hilang iki. Cek no bos yo. Oke. Kabel hijau strip kuning. Wis cek kok wis. Hilang 12 volt bos. Percaya apa enggak Rio? Iki Bos yo. Iya bos Lindi yo. Oh. Oke. 12 volt hilang yo. Yes. Nah, lek kontake tak off no yo, tak off no, maru tak ono maneh. Sik. Sing ngateng bos, ojo obah bos, engko pasane editan bos iki bos. Kontak ono maneh, muncul maneh 12 volt. Nah, tapi kalau mesinnya ini ditancapkan di sini atau walaupun tidak ditancapkan, mesinnya panas, maka di sini tidak akan keluar 12 volt maneh. 12 volt itu dari mana? Dari ECU, Mas. Wis fix ECU-nya lemah, Bos, wis, Bos. Cepet mana, Bos? Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan X-Ride saat dibuat jalan jauh itu milnya melotot. Bos. Apa? X-Ride. Oh, X-Ride itu apa? X-Ride. X-Ride ae. Oke. Oke. Jadi permasalahan Rip. Anu, pasang mana Rip? Rakitan mana? Bukan Bos. Oke, jadi permasalahannya motor X-Ride. Iya, Bos, X-Ride ah. X-Ride Bos. X-Ride ini saat dibuat jalan jauh, lampu milnya melotot. Setiap mesin panas, lampu milnya melotot. Setiap mesin panas dibuat jalan, lampu milnya melotot. Itu diakibatkan ya mangano. Oke, itu diakibatkan oleh apa? Yang pertama sudah saya cek diagnosa, ternyata muncul kode 61 ISC bermasalah. Nah, apakah saya harus ganti ISC? Ya nggak mungkin, Mas. Sebelum saya ganti ISC saya lepas dulu. Apakah bergerak apa enggak? Ternyata saat kontak on maupun off, ISC itu sudah bergerak, berarti saya rasa ISC-nya normal. Kemudian saya telusuri lagi dengan scanner manual, saya langsung kasih input 12 voltnya. Ternyata saat mesin panas mil melotot 12 volt itu hilang yang di ISC. Nah, itu 12 volt dari mana? Dari ECU ya, langsung dari ECU. Nah, jadi di sini kendalanya itu saya itu gimana ya? Langsung saya analisa dari dasar penyebabnya itu apa, ternyata benar dari ECU-nya ya Mas ya. Ini ECU baru. Ketika saya kasih ECU ini motornya itu normal. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.